Kalian tahu nggak skill apa yang paling mahal di dunia ini? Yaitu skill untuk memanajemen manusia. Lalu, salah satu indikator kamu sukses untuk memanajemen karyawanmu adalah ketika karyawanmu punya self-motivation. Tapi sebelum membahas skill itu, kita akan bahas bagaimana cara kita dan orang-orang yang menjadi bawahan kita bisa punya self-motivation. Nah, jika kalian sudah bekerja, mungkin kalian sering dengar kata-kata ini. Kata-kata salah yang diucapkan oleh atasan kepada karyawannya untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Yaitu, saya nggak mau tahu, tapi itu harus selesai. Dan tentunya perkataan ini tuh salah. Salah besar. Kalau saya sendiri, untuk membuat diri saya dan karyawan saya self-motivated, biasanya saya akan tanya 3 hal. Dan jika 3 pertanyaan itu bisa dijawab dengan iya, saya dan orang yang saya tanyain bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan mudah. Pertama, kamu bisa ngerjain ini nggak? Pertanyaan ini, kalau menurut psikolog Albert Bandura, itu ada sangkut pautnya dengan self-efficacy. Pertanyaan ini tuh memiliki banyak maksud di belakangnya. Contohnya, kamu percaya nggak kamu bisa ngerjain ini? Atau apakah kamu punya waktu, ilmu, dan skill untuk mengerjakan apa yang saya minta? Dan jika jawabannya iya, bagus, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah, bisa selesai nggak? Kamu percaya nggak kalau kamu bisa mengerjakan pekerjaan ini sampai selesai? Kalau menurut Albert Bandura juga, ini namanya response efficacy. Ketika target kita percaya bahwa dia bisa, maka ini akan meningkatkan presentase kesuksesan dia mengerjakan apa yang kita minta. Dan kalau jawabannya iya, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3, worth it atau enggak? Atau, menurutmu ini penting nggak? Kalau yang ini gunanya untuk memotivasi, karena pertanyaan ini tuh merujuk ke konsekuensi. Kalau kita mengutip dari Dale Carnegie, dia bilang, bahwa hidup itu penuh konsekuensi, dan dari hari pertama kita lahir, apapun yang kita lakukan, itu kita lakukan karena kita mengharapkan sesuatu ketika melakukan itu. Nah, lalu apa yang terjadi ketika 3 pertanyaan itu dijawab dengan iya? Itu bisa membuat diri saya dan diri karyawan saya merasa kompeten atau merasa mampu. Merasa kompeten dan mampu karena percaya bisa mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan yang penting. Dan ketika kita merasa kompeten dan mampu, kita akan merasa self-motivated. Nah, simpelnya untuk kalian para ketua, para bos, para guru, orang tua, dan sebagainya, untuk membuat orang memiliki self-motivation, kalian harus memberikan mereka feedback, memberikan mereka pengakuan, sadarkan mereka bahwa mereka itu mampu dan kompeten. Tentunya lakukan itu seakan-akan itu pilihan mereka, karena ini sedikit manipulatif ya. Ketika target kita punya sedikit otonomi atau sedikit kekuatan untuk memilih, itu akan membuat target kita merasa kuat, dan itu membuat mereka self-motivated. Siapa sih yang nggak seneng kalau dirinya merasa kuat gitu? Kalau ini saya belajar dari bukunya B.F. Skinner, yang judulnya Beyond Freedom and Dignity. Buku itu mengajarkan bahwa kita sebagai manusia itu selalu dikontrol oleh konsekuensi. Dan ketika kita melakukan sesuatu karena konsekuensinya itu positif, rasanya kan enak. Rasanya seperti melakukan itu tuh nggak sia-sia, karena kita akan mendapat keuntungan. Sama seperti sebaliknya, jika kita melakukan hal itu karena konsekuensinya negatif, misalnya dipaksa, diancam, dan sebagainya, kita akan merasa seperti kita dikontrol. Oke, sekarang kita coba berpikir sebagai seorang pemimpin. Apa yang harus kita lakukan agar bawahan kita menjadi orang yang mengejar kesuksesan, bukan menjadi orang yang menghindari kegagalan? Kalian bisa membedakan kan? Orang yang mengejar kesuksesan dan orang yang menghindari kegagalan. Setiap saya ditawari untuk menjadi pembicara di acara-acara bisnis, saya selalu tanya kepada para audiens, siapa di sini yang selalu menghindari kegagalan? Dan 80% dari audiens itu angkat tangan. Nah, disinilah paradigmanya. Saya yakin kebanyakan audiens itu, mereka datang ke seminar saya bukan karena mereka ingin datang, tapi itu adalah tuntutan kantor mereka yang sudah bayar saya mahal untuk memberikan motivasi kepada mereka, dan kantornya memaksa mereka untuk datang. Dan itulah mindset bawahan yang kita harus ubah. Kita buat mereka berpikir bahwa mereka melakukan itu adalah sebuah opportunity. Ketika mereka datang ke acara yang kita buat atau mereka melakukan apa yang kita minta, itu adalah sebuah kesempatan bagi mereka, entah itu untuk naik jabatan, untuk mendapatkan lemburan dan sebagainya. Dan bukan sebuah keharusan.
Dan cara merubah mindset ini itu dipengaruhi oleh bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka dan bagaimana kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Karena ketika kita melihat kesempatan, itu kita juga melihat motivasi di sana. Kita bisa buat diri kita atau bawahan kita untuk duduk dan merefleksi diri, memikirkan tentang pilihan-pilihan yang kita punya, lalu menanamkan kepada diri kita atau mereka bahwa kita harus menjadi orang yang mengejar kesuksesan, bukan menjadi orang yang menghindari kegagalan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komunikasi, komunitas, atau kumpulan atau lingkungan. Di psikologi sendiri, support sosial itu sangat penting. Orang-orang yang merasa bahwa mereka memiliki kesamaan, mereka merasa bahwa mereka itu memiliki koneksi antar satu komunitas. Jadinya mereka akan lebih termotivasi dan mereka akan lebih bahagia. Tapi faktanya banyak orang, terlebih zaman sekarang, itu nggak bisa masuk ke dalam lingkungan dan akhirnya menjadi seorang yang independen. Padahal kita sebagai makhluk sosial itu selalu butuh orang lain dan kita selalu butuh lingkungan atau komunitas. Kita selalu bisa belajar dari lingkungan kita, dan yang terpenting sebetulnya untuk bisa memiliki self-motivation, kita harus bisa membantu dan berguna untuk orang lain. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.